Berikut adalah hormon pendukung dalam keberhasilan bayi tabung. Dalam program bayi tabung, dibutuhkan hormon untuk mengatur siklus, mencegah ovulasi, merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur yang banyak. Sel telur ini nantinya dibuahi di luar tubuh. Oleh karena itu, untuk ayah dan bunda yang mungkin ingin menjalani program bayi tabung, pastikan untuk memahami lebih lanjut mengenai hormon pendukung dalam program bayi tabung. Berikut jenis-jenis hormon penting dalam program bayi tabung. Pertama, AMH hormon anti-Mullerian. AMH adalah hormon yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi bayi. Selama tes AMH, dokter akan mengambil sampel darah untuk menilai tingkat hormon dalam tubuh. Hasilnya bisa tinggi lebih dari 1,0 nanograms per mililiter atau rendah kurang dari 1,0 nanograms per mililiter, yang masing-masing menunjukkan cadangan sel telur yang cukup atau kurang. Kedua, hormon luteinizing (LH). LH adalah hormon yang memiliki peran penting dalam proses reproduksi. Hormon ini dimiliki oleh ayah dan juga bunda. Pada ayah, LH meningkatkan produksi hormon testosteron, sementara pada bunda, perubahan tingkat LH memicu ovulasi. Selain itu, LH juga berperan dalam mendukung kehamilan. Hormon ini mengaktifkan pelepasan hormon yang diperlukan untuk mendukung awal kehamilan. Ketiga, follicle stimulating hormone (FSH). FSH adalah hormon perangsang folikel yang bertugas menginduksi produksi sel telur matang dalam ovarium. FSH juga dapat disuntikkan dan digunakan dalam prosedur IVF untuk mengatasi masalah infertilitas. Dalam program bayi tabung, tes FSH dilakukan pada hari ketiga siklus menstruasi untuk menilai apakah tingkat hormon dasar bunda normal lebih dari 9. Jika tingkatnya meningkat 9-20, itu menunjukkan bahwa cadangan sel telur rendah. Tingkat FSH juga dapat memberikan petunjuk tentang respons tubuh bunda terhadap obat kesuburan. Keempat, hormon progesteron. Ovarium memproduksi hormon progesteron yang jumlahnya meningkat selama proses ovulasi. Tugas utama hormon ini adalah untuk menyiapkan lapisan rahim yang disebut endometrium agar siap jika kehamilan terjadi. Dalam prosedur bantu reproduksi dan program IVF, progesteron sering diresepkan untuk mencegah penurunannya dan membantu mempersiapkan lapisan rahim. Kelima, hormon estrogen. Estrogen, yang merupakan bagian dari hormon estradiol, adalah hormon seks wanita yang diproduksi dalam folikel ovarium. Fungsi utamanya adalah merangsang dan menjaga ketebalan lapisan rahim, terutama untuk mempersiapkannya agar lebih tebal setelah pembuahan, sehingga bisa mendukung kehamilan yang sehat. Keenam, prolaktin. Hormon prolaktin diproduksi dalam tubuh bunda saat hamil dan ketika sedang menyusui, karena berperan dalam pembentukan ASI. Meskipun kadar prolaktin yang tinggi saat berusaha hamil terdengar baik, sebenarnya ini tidak selalu menjadi tanda yang baik. Itulah mengapa penting untuk memonitor kadar prolaktin saat mempertimbangkan perawatan IVF. Kadar prolaktin normal pada wanita yang tidak sedang hamil. Ketujuh, thyroid stimulating hormone (TSH). Melakukan tes TSH untuk menentukan tingkat hormon ini bisa menjadi sangat penting sebelum memulai IVF. Tes ini melibatkan pengambilan sampel darah dan dapat dilakukan pada pagi hari. Tingkat TSH normal untuk wanita yang tidak hamil adalah kurang dari 5,0 mili internasional unit per liter. Hormon stimulasi tiroid TSH adalah hormon lain yang memengaruhi sistem reproduksi dan kemampuan bunda untuk hamil. Kedelapan, human chorionic gonadotropin (HCG). Human chorionic gonadotropin atau yang dikenal sebagai HCG sering disebut sebagai hormon kehamilan. Alasannya adalah hormon ini diproduksi saat kehamilan klinis terjadi dan mencapai tingkat tertinggi pada awal kehamilan. Namun jangan lupa untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungan.